contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai maksimum minimum adalah misalnya tentang laba maksimum, kemudian tinggi maksimum, kemudian misalkan biaya minimum. Ya, ini akan Ibu contohkan beberapa soal yang berkaitan dengan maksimum dan minimum. Salah satunya ini adalah sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi peluru pada saat detik T itu dirumuskan dengan seperti ini. HT sama dengan 160 T dikurangi 4 T kuadrat. Oke, kalau yang ditanyakannya adalah kapan peluru itu mencapai tinggi maksimum, maka yang perlu kita lakukan adalah ini diturunkan. Jadi ini H aksen T. H aksen T berarti ini adalah 160 dikurangi 8T. Oke. Tingginya akan maksimum jika turunannya sama dengan 0, maka ini H aksen T haruslah sama dengan 0. Artinya 160 dikurangi 8T sama dengan 0, berarti 160 sama dengan 8T, maka T nya adalah 180 dibagi 8. 160 dibagi 8, maka akan muncul T nya adalah 20. Jadi tingginya akan maksimum pada saat penerapannya nilai maksimum dan minimum itu biasanya itu dalam mencari laba maksimum, mencari biaya minimum, mencari tinggi maksimum ya. Nah, ini akan ada beberapa contoh yang akan diberikan. Contoh yang pertama adalah tentang maksimum. Oke, ada sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan ketinggian yang dirumuskan dengan HT. Ini H-nya ketinggian, maka hanya di satuannya dalam meter, T-nya satuannya detik. HT sama dengan 160T dikurangi 4T kuadrat. Kalau yang ditanyakannya adalah berapa tinggi maksimum yang bisa dicapai peluru ini adalah, maka kita turunkan dulu. Maksimum minimum itu jika turunannya sama dengan 0. Maka ini kita turunkan dulu. HT, H aksen T itu kalau ingin maksimum atau minimum haruslah sama dengan 0. Maka ini kita turunkan dulu, akan menjadi 160 dikurangi 8T. Nah, ini H ini akan maksimum kalau turunannya sama dengan 0. Berarti 160 dikurangi 8T sama dengan 0. Alias 160 sama dengan 8T, berarti T ini adalah 20. Artinya peluru ini akan mencapai ketinggian maksimum pada saat sudah mencapai waktu 20 detik. Nah, berapa ketinggian maksimumnya? Ini waktunya. Ini waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Maka berapa ketinggiannya? Nah, tinggal dimasukkan ke H-nya. H20. H20 berarti masukkan ke sini sama dengan ini terus di bawah 160 dikali 20 dikurangi 4 kali 20 kuadrat. Berarti akan mencapai 1600. Oke, 1600 meter. Oke, ketinggiannya, jadi si peluru ini akan mencapai ketinggian maksimum karena setelah tingginya maksimum ini akan jatuh lagi ke bawah. Jadi ini tinggi maksimum, pelurunya ke atas, ini tinggi maksimumnya adalah 1600 meter. Nah, ketika ditembakkan tadi ini butuh waktu sini adalah butuh waktu 20 detik untuk mencapai ketinggian maksimum. Jadi ketinggian maksimumnya adalah 1600 meter yang dicapai dalam waktu 20 detik. Oke, contoh yang kedua adalah yang seperti yang ada contoh dalam modul. Oke, di situ ada sebuah proyek pembangunan gedung sekolah yang akan diselesaikan selama X hari. Jadi waktunya dibutuhkan adalah X hari. Jadi kita nggak tahu berapa banyak harinya. Kemudian biaya proyek per harinya adalah ini. Kalau kita anggap ini sebagai Y, ya ini biaya proyek per hari. Biaya proyek per hari adalah 3X dikurangi 900X ditambah 120 per X. Oke, nah itu kan per hari. Sedangkan selesai itu dalam X hari. Kalau kita waktunya butuh 2 hari, ya berarti biaya per hari ini tinggal kali 2. Kalau ini selesainya dalam waktu 3 hari, berarti biaya proyek per harinya tinggal kali 3. Nah, kalau selesainya selama X hari, artinya 3X ini dikurangi 900 ditambah 120X ini harus dikalikan X hari. Ulang ya.
Kalau selesainya dalam 2 hari berarti biaya proyek per harinya kali 2. Kalau selesainya dalam 3 hari berarti biaya proyek per harinya kali 3. Nah ini waktu yang dibutuhkannya adalah X hari, berarti biaya proyek per harinya tinggal dikalikan dengan X. Maka kita tulis biaya proyek X hari itu tinggal kalikan aja yang per hari ini kali X. Berarti ini kalau dikalikan MX jadi 3X kuadrat dikurangi 900X ditambah ini kalau dikalikan X jadi 120. Ini adalah biaya proyek X hari. Misalkan ini sebagai Y. Nah biaya proyek X hari ini akan mencapai minimum kalau turunannya sama dengan 0. Berarti tinggal turunkan aja. Y aksen berarti sama dengan ini 6X dikurangi 900. Ini akan minimum kalau turunannya sama dengan 0. Berarti Y aksen sama dengan 0. Berarti 6X dikurangi 900 akan sama dengan 0. 6X sama dengan 900. Berarti X nya berapa? 75 atau 300? Berapakah ini? Atau 150? Oke, kita cek. Berarti ternyata X nya adalah 150. 150 apa? 150 hari. Jadi proyek ini akan selesai dalam waktu 150 hari. Ingat, X itu waktunya. Kalau yang ditanyakannya adalah biaya minimum, ini belum selesai. Artinya yang 150 ini tinggal kita masukkan ke situ. Kalau yang ditanyakannya waktu, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar proyek ini biayanya minimum, ya ini sudah sampai ini. Berarti hanya jawabannya sampai 150 hari. Kalau yang ditanyakannya biaya, ini belum selesai. Oke, ini belum selesai. Berarti tinggal dimasukkan ke yang ini. Masukkan lagi ke sini. 150-nya masukkan lagi ke sini. Nanti ketemu biayanya berapa. Biasanya yang ditanyakan hanya sampai waktu. Oke? Pertanyaannya di modul adalah berapa harikah proyek itu selesai agar biayanya minimum. Berarti hanya ditanyakan sampai waktunya. Berarti X-nya adalah 150 hari. Ini biayanya akan. Berikutnya ada contoh soal berikutnya adalah tentang laba yang maksimum. Laba penjualan X meter kain dirumuskan dengan LX sama dengan 2000 ditambah 160X ditambah 8X kuadrat. Ini dalam ribuan rupiah. Jadi labanya dihitung dalam ribuan rupiah. Pertanyaannya, berapakah laba maksimum yang mungkin diperoleh? Yang akan diperoleh. Laba, ingat, maksimum minimum itu kalau turunannya sama dengan 0. Maksimum minimum dicapai jika turunannya sama dengan 0. Yang pertama adalah berarti seperti biasa kita harus turunkan terlebih dahulu. Berarti ini kita buat aja langsung. L aksen X itu harus sama dengan 0. Supaya dia maksimum, maka turunannya haruslah sama dengan 0. Nah ini berarti kita turunkan, ini kan nggak bisa, ini 0, ini 160 dikurangi 8x kuadrat diturunkan jadi 16x sama dengan 0. Berarti dari sini kita peroleh 160 sama dengan 16x, berarti x nya sama dengan 10. Kan yang ditanyakannya laba bukan x nya. Oke, x itu berarti banyaknya meter kainnya, 10 meter kain. Nah sekarang yang ditanyakan adalah berapa banyak, berapa besar. Oke, laba maksimumnya. Tanyanya laba maksimum berarti si X ini harus masuk ke sini. Kita masukkan L10. L10 berarti 2000 ditambah 160 dikali 10 ditambah dikurangi 8 kali 10 pangkat 2 akan muncul 2000 ditambah 1600 dikurangi 800. Maka ini adalah 2800. Tapi yang ditanya ini 2800 ini dalam ribuan rupiah. Artinya kesimpulannya laba maksimum itu ini dalam ribu rupiah. Nah, berarti laba maksimumnya bukan 2800. Oke, laba maksimumnya adalah 2.800.000. Kenapa? Karena dalam ribuan rupiah. Tinggal tambahan ribunya. Oke, jadi laba maksimumnya adalah 2.800.000 rupiah. Karena ini ditulis dalam ribuan rupiah. Bisa dimengerti?
adalah dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti ini, sama yang dicarinya adalah laba maksimum. Dalam sebuah perusahaan misalkan memproduksi suatu produk, biaya produksi X itu 9.000 ditambah 1.000 X ditambah 10 X kuadrat dalam rupiah. Nah, kemudian produk itu dijual, harga satu produk itu adalah 5.000. Pertanyaannya, berapakah laba maksimum yang akan diperoleh oleh perusahaan itu? Pertama adalah kalian ingat kalau dalam ekonomi yang namanya laba itu berarti adalah sama dengan biaya produksi, harga jual dikurangi biaya produksi. Harga jual dikurangi biaya produksi. Harga jual tiap produk adalah 5.000. Kalau yang dibuatnya adalah X produk, berarti 5.000 kali X, berarti harga jualnya adalah 5.000 X dikurangi biaya produksinya adalah ini, berarti 9.000 dikurangi 1.000 X dikurangi ditambah 10 X kuadrat. Oke. Kalau kita buka kurungnya kan ini dikurangi dan dikurangi. Maka ini akan menjadi 5.000 X dikurangi 9.000 dikurangi 1.000 X dikurangi 10 X kuadrat. Oke, 5.000 X dikurangi 1.000 X kan jadi 4.000 X. Berarti ini laba maksimumnya itu, fungsi labanya adalah 4.000 X dikurangi 9.000 dikurangi 10 X kuadrat. Nah, laba ini akan mencapai maksimum kalau turunannya sama dengan 0. Artinya L aksen X-nya harus sama dengan 0. Berarti ini kalau kita turunkan tinggal dan ini, berarti ini sama dengan 4.000 dikurangi 20X itu akan sama dengan 0. Berarti 4.000 sama dengan 20X, berarti X-nya adalah 200. Berarti banyaknya produk kalau ingin labanya maksimum itu adalah 200 produk, sebanyak 200 produk, 200 buah. Oke. Cut. Tadi udah diperoleh X-nya sama dengan 200. Maka kan yang ditanyakan adalah biaya laba maksimumnya. Maka si X-nya yang 200 produk itu tinggal kita masukkan ke fungsi laba. Fungsi laba itu kan Lx itu sama dengan 4.000 X dikurangi 9.000 dikurangi 10 X kuadrat. Maka tinggal kita masukkan aja X-nya kan 200, berarti 4.000 kali 200 dikurangi 900 dikurangi 10 kali 200 dikuadratkan. Nah, 200 dikuadratkan kan 4.000 dikali 10 40.000. Jadi ini 800.000 dikurangi 9.000 dikurangi 40.000, hasilnya 751.000 rupiah. Berarti laba maksimum yang diperoleh ini, laba maksimum ini adalah maksimum laba yang maksimum yang diperoleh oleh perusahaan itu untuk menjual X produk adalah 751.000 rupiah.